Luapan air Sungai Cijolang menyeret jembatan gantung besi penghubung Desa Sukajaya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air di Sungai Cijolang naik hingga menggerus jembatan tersebut. Akibat jembatan penghubung Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan ini putus tergerus air sungai. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada warga yang melintas di jembatan tersebut. Airnya itu kan sampai ke situ. Ini hampir naik ke sini airnya. Berarti sekarang sama sekali nggak bisa dilalui? Enggak. Terus warga yang mau melintas ke Ciamis maupun sebaliknya lewat mana sekarang, Pak? Lewat Hilir bisa. Terus lewat ke Girang tuh ada dekat Selajambe tuh bisa. Akibat terputusnya jembatan, warga harus menempuh jarak 10 km untuk melintas. Selain itu, warga juga harus merogoh kocek Rp30.000 untuk membayar ojek menyeberangi Sungai Cijolang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, viral di media sosial video yang berisikan sejumlah orang memegang senjata dan mengucapkan kata-kata yang provokatif. Kodim 0607 Kota Sukabumi langsung memanggil para pemeran video dan meminta untuk menyerahkan senjata yang ada dalam video tersebut. Inilah video berdurasi 48 detik yang viral di media sosial. Dalam sebuah akun Twitter, video ini dibagikan sekitar 700 kali dan meresahkan masyarakat. Setelah ditelusuri, salah satu pemeran dalam video tersebut merupakan seorang sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi dan beberapa temannya. Dalam video tersebut, Sekretaris Umum MUI mengajak untuk memerangi orang musyrik dengan mengacungkan senjata bersama 3 orang lainnya. Keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh Kodim 0607 Kota Sukabumi dan menyerahkan semua senjata yang berada dalam video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi menyebut bahwa video tersebut dibuat pada awal Maret lalu dan tidak menyangka keisengannya tersebut kini menjadi keresahan masyarakat. Sementara itu, Kodim 0607 Kota Sukabumi telah mengamankan 3 pucuk senjata yang diduga senapan angin. Untuk konsumsi pribadi, artinya untuk internal teman-teman pengajian, dan itu tidak ada sedikit pun untuk disebarluaskan atau kedua, dan memang isinya pun tidak bersinar. Dalam pemahaman pendapat kami tidak ada provokasi, karena kami tidak ada punya latar belakang, dari garis keras atau apalagi melawan negara radikalis. Kita kumpul semuanya tadi, termasuk dengan pelaku yang ada dalam video tersebut, dan beliau juga sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu, tapi memang hanya ibaratnya itu iseng lah. Keempat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan TNI. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Mantan kekasih Mario Dandi Satrio, Anastasia Pretya Amanda alias APA, telah selesai menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Mario Dandi Satrio mengenai pencemaran nama baik dan fitnah sebagai pembisik dalam perkara penganiayaan David Ozora. Amanda mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama ibu dan kuasa hukumnya, Enita Edia Laksmita, dengan membawa map dan dokumen berwarna biru. Amanda mengaku dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 Senin siang. Diketahui, Amanda melaporkan Mario Dandi dan pacarnya AG atas dugaan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran baik dan fitnah. Selanjutnya, tim penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya mulai dari keluarga Amanda hingga temannya akan bersaksi terkait laporan tersebut. Dari media tanggal 24, tanggal 25, 26, 28, tanggal 2, dan terus kemudian juga siaran baik elektronik maupun media. Kita sampaikan yang memojokkan, yang seolah-olah Mbak Amanda sebagai pembisik, provokator, penghasut itu, plus bukti-bukti itu yang kita sampaikan tadi, sama keterangan-keterangan yang tidak.
Pemirsa, mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretya Amanda, akhirnya buka suara setelah namanya dituduh sebagai pemicu penganiayaan David Ozora. Dirinya menepis tudingan bahwa dirinya lah yang membisikkan dugaan perbuatan tidak menyenangkan David Ozora kepada AG. Berikut wawancara eksklusif saya dengan Amanda dalam program AB+. Boleh dibantu untuk buka maskernya? Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, saudara, ini adalah Amanda. Amanda yang merupakan mantan kekasih Mario Dandi. Akhirnya Amanda disebut-sebut dalam BAP sebagai sosok yang membisikkan Mario Dandi terkait dengan adanya tudingan perbuatan tidak menyenangkan dari sosok David Ozora terhadap AG. Betul nggak tuduhan itu, Amanda? Enggak, bahkan aku bingung. Ya. Ya. Bingung ya? Bingung. Gitu. Jadi Amanda pernah merasa cerita, karena saya dengar sekalipun memang Amanda ini sudah tidak dalam tanda kutip ya kekasih dengan Mario Dandi, tidak berteman dengan Mario Dandi, tapi kemudian Amanda masih berteman ya, masih komunikasi ya, masih menjalin komunikasi dengan Mario Dandi. Tapi betul nggak dalam komunikasi itu Amanda ada menyampaikan sesuatu yang kaitannya dengan upaya penghasutan, yang kaitannya dengan dugaan perbuatan tidak menyenangkan dari korban yang bernama David Ozora kepada AG yang jadi kekasih Mario Dandi? Pernah? Bukan urusan saya. Bukan urusan Amanda juga. Bukan urusan dan saya. tidak pernah menyampaikan. Menyampaikan karena bukan urusan saya. Oke. Tapi saya dengar ada yang menarik juga nih, Amanda, bahwa Amanda ada satu kali pertemuan tanggal 30 Januari kalau saya nggak salah itu ya, bulan Januari, yang mana Amanda itu sempat bertemu dengan Mario Dandi sebulan sebelum penganiayaan itu. Mario Dandi dan ada Shane juga ya, kalau nggak salah. Nggak ada Shane. Jadi hanya ketemu dengan Mario Dandi waktu itu ya. Saya lagi sama teman saya. Oh, lagi rame-rame gitu loh. Dia yang datang. Nah, saya dengar disitulah katanya terjadi pembicaraan, komunikasi yang dianggap penghasutan untuk penganiayaan terhadap sosok David Ozora. Itu betul nggak waktu di kafe itu, waktu nongkrong bersama itu berupaya untuk menyampaikan informasi-informasi yang dimaksud? Enggak sama sekali. Enggak ya? Bahkan mention nama siapapun di situ enggak ada. Enggak ada. Oke. Saya juga dengar sebetulnya Amanda ini sudah kenal dengan sosok korban ya, David Ozora ya. Atau tahu paling nggak ya? Tahu. David Ozora ya. Tahu dari mana sosok David Ozora ini? Teman adik saya. Teman adiknya Amanda. Kalau sekarang David Ozora keadaannya seperti ini, ya, apa yang ingin disampaikan Amanda? Yang pastinya semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali ya, karena benar-benar gak nyangka juga, aku prihatin banget. Aku cuman pengen menyampaikan bahwa tolong ikutin dulu, jangan tergiur sama berita yang ada, karena itu ngegiring kan. Itu benar-benar ngegiring dan ngebikin pandangan ke aku itu seakan-akan memang lo, memang kamu nih orangnya gitu yang menyebabkan. Dan aku jujur aku nggak terima. Walaupun aku sempat diem, aku nggak takut sebenarnya. Karena aku tahu, makanya aku setuju untuk membuat laporan. Aku menepis kalau misalkan aku dibilang aku adalah pembisiknya dan pemicu. Bahkan memprovokasi, aku nggak terima. Pemirsa, berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik masih menanti penelitian jaksa apakah akan segera disidangkan atau perlu dilengkapi ulang. Maret ya itu sudah dilimpahkan tahap 1 ke Kejati DKI ya. Tentu ini ada mekanisme, jaksa penuntut umum akan mempelajari secara syarat formil dan material yang sudah dilimpahkan dari penyidik. Kita tunggu hasilnya, tentu ini Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan segera berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Konsultasi terkait dukungan DPW P3 Gorontalo yang mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden 2024.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggelar diskusi potensi ekonomi kreatif dengan kader P3 di Kota Gorontalo. Selain membahas ekonomi kreatif, diskusi ini juga membahas dukungan yang diberikan DPW P3 Gorontalo untuk maju di Pilpres 2024. Sebagai kader Partai Gerindra, Sandiaga akan segera berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait dukungan tersebut. Tentunya keputusan dari pimpinan partai politik lah yang akan menentukan. Saya sendiri sudah menyampaikan dan langkah-langkah ke depan tentunya nanti akan terkoordinasi dan berkonsolidasi dengan teman-teman pimpinan partai politik. Sebelumnya dalam acara Jalan Sehat, puluhan pengurus serta ribuan kader P3 Gorontalo menyetujui dan mendeklarasikan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Sandiaga dinilai mampu menjawab tantangan ekonomi, memiliki jaringan internasional dan dekat dengan kalangan santri dan umat Islam. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan ajaran Makom Raja Adil yang diduga aliran sesat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat ini.